Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan. Yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dzalika. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana 'allimna at-ta'wila wa faqqihna fid din. A'inna ya Rabbana ala fahmi kitabik wa ala al-amali bihi. Waj'alna ya Rabbana wa ahlana min ahlihi. A'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut. Wa syahadata 'inda al-maut. Wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta Al-Quran, pecinta baginda Nabi, perindu ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama merenungi, mentadabburi firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saat ini kita masih di surat An-Nur, cahaya untuk menerangi rumah, keluarga. Surat An-Nur ini adalah surat keluarga, pencerah keluarga, penerang keluarga, pembersih kehidupan di dalam berkeluarga dan bermasyarakat. Dimulai dari penjelasan tentang kotoran-kotoran keluarga yang harus dijauhkan dari keluarga dan rumah kita. Perzinaan, menuduh orang berzina, dan seterusnya. Ayat-ayat. Kemudian juga agar kita tidak mengikuti bisikan-bisikan syaitan untuk menuju kehinaan tersebut. Ini kan rentetan-rentetan ayat. Bisikan-bisikan syaitan. Kemudian ini ya jalatina malatatabi khutuwati syaitan. Kemudian sekarang penyempurna daripada bagaimana kita menjaga keluarga. Adab, tata krama, ilmu menjaga keluarga. Tadi pembersihnya untuk menjaga keluarga adalah ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang yang beriman, dan berlaku untuk orang beriman, dan yang tidak beriman tidak senang dengan cara-cara hidup seperti ini. Orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, jangan engkau memasuki rumah selain rumahmu sendiri. Hatta tasta'nisu, sampai engkau meminta izin. Wa tusallimu ala ahliha, dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Meminta izin di saat kita mau memasuki rumahnya seseorang. Ini adalah akhlak untuk menjaga keluarga agar tidak terjadi daripada kehinaan-kehinaan yang pernah disebutkan. Ini diperlukan kesadaran dari dua belah pihak. Yang pertama adalah yang punya rumah, yang kedua adalah orang yang akan masuki rumah seseorang. Begitu indahnya di dalam Islam. Kalau kita ingin masuk rumah seseorang, jangan langsung masuk. Karena khawatir kita menemukan, mohon maaf, tuan rumahnya mungkin ada salah satu
anggota keluarganya, kalau kita laki-laki, mereka adalah perempuan. Yang karena namanya rumah, bebas mereka membuka rambut mereka, aurat mereka, karena rumahnya sendiri. Kalau kita masuk, kemudian kita melihat, menjadikan mereka tidak nyaman. Mereka menjadi tidak nyaman dengan masuk kita tanpa izin. Dan tata krama luar biasa di dalam Islam. Memberitahu kalau kita akan masuk rumah seseorang. Dan di saat kita hendak masuk rumah seseorang, kita diajari untuk memberitahu. Tasta'nisu, meminta izin. Tentunya dengan cara yang bagus. Meminta izin, mengucapkan salam dulu, assalamualaikum, memberitahu dengan cara apapun, mungkin kalau ada bel, nyalakan belnya. Kalau ada pintu, kalau tidak ada mengetuk pintu, sampai ada orang mengetuk pintu Rasulullah mengetuk pintu dengan kukunya. Jadi ketuk pintu itu yang sekiranya juga lembut, jangan der orang bikin ketakutan. Ya Allah, firih dengan kuku. Kemudian setelah itu mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Sunnah. Mengucapkan salam saja sunnah. Hingga 3 kali. Dan di saat mengucapkan salam, itu hendaknya dia tidak menghadap ke pintu. Di saat dia memberitahu mengetuk pintu, mengucapkan salam, dia tidak menghadap ke pintu. Jangan takut nanti di saat tuan rumah membuka akan terlihat sesuatu yang tidak kita senangi atau tidak dia senangi. Jadi kalau pintu di sana kita mengetuk, kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum, kita alihkan pandangan ke tempat lain. Kalau sudah pasti dia membuka, kalau kita laki-laki dan dia perempuan, kemudian kita pasti dia telah menutup aurat dan sebagainya, baru kita menghadap. Dan jangan sampai, Masya Allah, kadang ngintip lagi. Tidak punya adab. Sampai yang mengintip itu, lihat, Nabi menyebutkan. Kalau ada yang mengintip, kemudian kamu lempar matanya sampai buta, nggak kena kisos. Kalau kita melukai matanya orang begini, dikisos, mata saya akan dibegitukan juga. Tapi kalau ada orang mengintip rumahmu, kemudian kau colok matanya, lalu matanya buta, hadar. Nggak ada gunanya, nggak wajib kisos. Nggak wajib diganti. Kenapa? Dia kurang ajar. Kenapa ngintip-ngintip rumahnya orang? Artinya ini sesuatu yang besar, jangan dianggap sepele. Adab perlu kita hadirkan. Jadi mau mengetuk pintu, kemudian mengucapkan salam, jangan menghadap sebisa mungkin. Kemudian setelah, dan memberi suara. Kalau mengucapkan salam sekali, belum dijawab, ulang kedua kali. Diperkirakan mungkin dia lagi sholat, biar sampai salam. Kan kita bisa ngira-ngira. Atau mungkin dia lagi sibuk lalu tidak mendengar. Cari suasana, mungkin dia lagi tak begitu. Pukul apa? Lagi ngulek sambel kayak. Kita tunda, sekiranya dia sudah berhenti dari kerjaannya itu mengucapkan salam lagi. Sampai 3 kali salam. Kalau sudah 3 kali salam dia tidak menjawab, kata Nabi, pergi. Nanti disebutkan di sini juga. Kalau sudah tidak, pergi. Farji'u, kembalilah. Dengan lega. Nah ini adabnya. Jika Anda ingin masuk rumah seseorang, kemudian Anda minta izin, kemudian mengucapkan salam, kok tidak ada jawaban sampai 3 kali, nggak usah marah, nggak usah suudon. Kenapa sih? Karena bisa jadi memang dia belum siap menerima Anda, karena di rumah ada sesuatu yang penting. Mungkin dia lagi belum menyelesaikan permasalahan dengan pasangannya, atau lagi nasihati anaknya, dan sebagainya, tidak terganggu dengan Anda. Maka Anda pun yang belum bisa masuk, nggak usah marah-marah, Anda pulang. Kalau semuanya punya kesadaran seperti ini kan enak. Sekarang sok banget, ini lengkap sandalnya ada semuanya. Pasti dia dengar, mau rumahnya nggak gede-gede amat. Assalamualaikum. Kok GR banget? Memang kenapa harus nerima ente? Kenapa kok kamu merasa harus diterima oleh dia? Dan semua orang punya permasalahan masing-masing. Bisa jadi beliau belum bisa nerima hari ini, tapi besok barangkali. Kecuali
Pasti karena mereka belum mendengar Anda. Anda boleh mengulang lagi sampai 4 kali ketukan, 6 kali. Dari mana Anda tahu kalau dia tidak mendengar? Bisa jadi mungkin Anda sudah janjian. Saya mau datang ke rumah lo ya, iya tak tunggu ya. Ketuk-ketuk, Assalamualaikum, kok gak dengar. Berarti sudah janjian ini. Berarti kalau ternyata dia belum menjawab, mungkin karena dia ketiduran barangkali. Terlalu lama Anda telatnya. Anda tidak disiplin. Jadi Anda boleh mengulang lagi sampai 4 kali, 5 kali, 6 kali. Sampai sekiranya yakin betul bahwasanya beliau tidak mendengar. Kalau sudah janjian. Tapi kalau tidak pernah ada janjian dan sebagainya. Nggak pernah janjian. Setelah mengetuk, ucapkan salam, 3 kali selesai. Dan Anda khusnudzon. Mungkin orangnya tidak ada. Kalaupun ada, mungkin ada sesuatu yang dia belum siap. Karena hidupnya dia bukan dengan Anda saja loh ya. Dia dengan orang tuanya. Bisa jadi dia dengan orang tuanya berkata orang tuanya, jangan temui kalau dia datang. Untuk sementara. Karena saya tahu dia. Mungkin. Atau lagi ribut suami istri ini. Lagi mau damai, lagi musyawarah diskusi, ada yang ngetuk pintu. Atau ada sesuatu hajat yang sangat khusus di dalam keluarga itu. Jadi, ini bukan rumahmu. Kalau Anda ingin masuk ke rumah seseorang, kemudian dia belum mengizinkan, ya sudah. Dan kalau seandainya cara tidak mengizinkannya bukan tidak menjawab, tapi dengan kata-kata, saya belum bisa nerima, Anda harus legowo. Tidak perlu pakai marah. Nah, ini jika dalam keadaan aman saya laki dengan laki-laki. Tapi ada adab lain lagi, kalau di situ ada seorang perempuan, rumah perempuan, saya mencari suaminya. Tolong laki-laki faham makna ini. Anda mengetuk Assalamualaikum, lalu dijawab oleh istrinya Waalaikumsalam. Suamimu ada nggak ada? Sudah selesai, Anda jangan pengen memaksa masuk. Malah Anda harus lebih menghargai keluarga itu. Suaminya tidak ada, makasih. Titip salam pada suamimu, saya pergi. Coba, kalau semua adabnya begini, apakah terjadi namanya zina, kehinaan? Nggak ada. Semuanya pakai adab. Ada tradisi nggak enakan itu bisa, nggak enak. Monggo. Akhirnya suami yang nggak ada dimasukkan tamu laki-laki ke rumahnya. Nggak ada lagi orang di rumahnya. Ini. Karena tidak melakukan adabnya Rasulullah, adab yang diajarkan Allah, nah, tidak terjadi apa-apa. Seperti kisah li'an. Seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, aku masuk rumahku, aku menemukan seorang laki-laki ada di perut istriku. Lalu Nabi mengatakan, ya pakai li'an, sumpah. Dipisah dunia akhirat. Nah ini permasalahannya adalah karena tidak melakukan adab ini. Masuk rumahnya orang. Tidak ada suaminya masih masuk. Dan terkutuk perempuan yang memasukkan laki-laki ke rumahnya, orang yang suaminya pasti tidak suka. Enggak menjaga kehormatan. Bukan? Ini sebenarnya indah untuk menjaga rumah tangga agar indah. Jadi pertama tadi, bagi Anda yang ingin masuk rumahnya seseorang, kok Anda mengetuk pintu, kemudian Anda mengucapkan salam, setelah itu mereka tidak menjawab, berarti itu adalah mungkin dia tidak ada di rumah, atau mungkin tidak menghendaki Anda, sudah Anda pergi. Farji'u, nanti ayat selanjutnya. Atau ada jawaban, ya Pak, besok aja lain kali. Anda tidak usah berkata, sok banget, nggak mau nemuin lah, nggak buat tibu, kayak lain kali. Permasalahan orang itu bermacam-macam. Bisa jadi memang muka Anda bikin sebel banget bagi dia. Karena selama ini Anda sudah pinjam uang nggak balik-balik, kayaknya mengutang lagi nih modelnya. Nggak pernah minta maaf, bisa jadi begitu, mohon maaf maksudnya. Artinya, tata hati. Apalagi jika Anda seorang pria dan dia adalah seorang wanita yang di dalam. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau sebaliknya bagaimana? Ada seorang perempuan mengetuk pintu. Yang di dalam ada seorang laki-laki satu saja. Nah kalau masuk rumah nanti terjadi khulwah, berduaan yang haram. Kalau memang wanita itu perlu dilindungi karena satu hal, biar dia masuk, Anda yang keluar. Dan Anda tahu mungkin, dia sepupu, mungkin perlu perlindungan dan sebagainya. Anda pastikan, karena mungkin karena satu hal, masuk, Anda keluar. Anda pastikan menjaga kenyamanan sebuah keluarga. Supaya mohon maaf istri tidak merasa tersinggung karena di rumahnya tiba-tiba ada perempuan.
Biarpun tidak terjadi apa-apa, kenapa? Yang dilihat tidak terjadi apa-apa, tapi pikiran bisikan setan bermacam-macam. Jangan, 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 jangan. Itu terus menyelimuti hatinya. Sehingga akhirnya apa? Muncul kebencian. Itu kan indah sekali pendidikan di dalam Islam. Maka hai anda wanita mulia, jangan memasukkan rumahmu laki-laki biarpun sepupumu, orang dekatmu, pokoknya asalkan dia bukan mahrammu. Anda harus jadi wanita mulia. Suami lagi tidak ada di rumah. Atau kalau memang anda tidak bisa menjawab begitu, khawatir malah kalau anda ngomong suamiku tidak ada, malah kesempatan orang jahat datang ke rumah anda diam, tidak usah jawab. Jangan-jangan yang menutup itu orang jahat, memang mencari kapan suami tidak ada, mungkin mau menodai dan sebagainya. Ya sudah, nggak usah. Artinya anda sebagai wanita di rumah menjaga kehormatan. Yang laki-laki mulia tidak akan masuk rumah seseorang, pantang masuk rumah perempuan yang tidak ada laki-lakinya di situ. Alasan apapun nggak ada. Cuman permasalahan, mohon maaf, sopan santun yang perlu ditempatkan pada tempatnya kadang nggak enakan. Ya Allah, nggak enak. Monggo, monggo. Silakan. Mari masuk. Ya kita akan rubah tradisi ini. Tradisi. Untuk memuliakan orang tidak harus seperti itu. Untuk memuliakan orang tidak harus. Kecuali nanti ada kita punya tempat sendiri. Misalnya terpisah. Ada rumah dan terpisah di sana ada rumah untuk tamu. Ada sebagian keluarga-keluarga yang mulia itu adalah menyiapkan kalau ada tamu langsung masuk sana bebas aman. Kurang lebih seperti itu. Nah. Meminta izin, mengucapkan salam sunnah, minta izin wajib. Mengucapkan salam sunnah, minta izin wajib. Assalamualaikum, mengucapkan salam. A'adkhul, setelah dijawab waalaikumsalam, a'adkhul, apakah aku boleh masuk? Jadi diucap menjawab salam belum tentu mengizinkan loh, belum tentu. Dia ingin menjawab salam karena menjawab salam adalah wajib. Setelah seorang menjawab waalaikumsalam, kalau belum nyuruh masuk, anda jangan masuk dulu. Seruduk-seruduk aja. A'adkhul, apakah boleh masuk? Dan kalau ditanya siapa, jangan mengatakan saya. Nah ini saya, setan juga ngomong ke saya bisa kok. Jangan-jangan saya setan. Saya siapa ngomong? Suatu ketika ada orang untuk itu Nabi. Assalamualaikum. Man, siapa? Ana. Nabi merasa, ana. Jadi ditanya kok ana. Sebut namamu siapa? Dari mana? Siapa? Saya. Saya. Siapa? Saya. Kalau cuma nguang saya saja, jangan yang dibuka ternyata orang lain yang bukan yang ditunggu-tunggu. Kan kecewa. Aduh, iya. Jadi katakan namaku ini. Nabi mengajari seperti itu akhlak. Jika anda mengetuk pintu seseorang, kemudian mengucapkan salam, kemudian dijawab lalu bertanya siapa? Sebut namamu. Baik, ini adalah dengan orang lain. Orang lain. Ghairu buyutikum. Jadi kita masuk rumahnya orang lain. Setelah itu, para ulama membahas bagaimana kalau kita sendiri yang masuk rumah kita. Tidak sebelum masuk rumah kita. Yang kedua, masuk rumah yang memang tidak khusus. Atau tidak ada penghuninya. Yang rumah tidak ada penghuninya, itu rumah apa kira-kira ya? Baik, ini rumah ada penghuninya kita belakangkan. Rumah keluarga ada aja. Apa? Yang bukan rumah orang lain saja dulu. Biar urutannya selesai. Karena masih rumah itu saja. Jika anda sendiri ingin masuk rumah anda, di dalamnya ada istri anda, ibunda anda, mahram anda, adik perempuan anda. Apakah harus pakai izin? Dijawab, iya. Cuman hukumnya tidak menjadi wajib, akan tapi menjadi sebuah anjuran. Khawatir, mohon maaf. Ibunya lagi, mohon maaf. Ibunya mungkin lagi dandanannya belum pas dan sebagainya. Tetap dianjurkan untuk mengucapkan atau minta izin salam. Mengucapkan salam, mohon maaf. Mengucapkan salam. Dan termasuk, lah ini, masalah izinnya tidak lagi di situ. Izinnya
masih disebutkan minta izin jauh lebih bagus karena itu ada adabnya. Kalau memang kita ingin masuk, apalagi kalau hari ini mungkin tidak hanya sekedar gambarannya rumah, mungkin kamar, sudah masuk kamar. Jadi kamar itu bukan kamarmu, kamar adikmu, kamar abangmu, kamar saudaramu. Jangan blusak-blusuk. Kalau bukan kamarmu, jangan blusak-blusuk. Kecuali menjadi kamar bersama untuk bermain dan sebagainya, untuk nyantai. Nah, biarpun itu keluargamu sendiri, hendaknya minta izin dan mengucapkan salam masuk rumah. Jangan engkau datang kepada istrimu bikin kejutan, makruh. Khawatir engkau melihat sesuatu yang engkau tidak senang. Masya Allah, rambutnya berdiri semuanya barangkali. Belum dirapiin. Baru mohon maaf tadi baru nyuci piring yang bau pete, atau bau petis, atau bau terasi. Dia belum siap. Mungkin lagi nyuci bajumu yang terlalu tebal itu sehingga keringetan. Mungkin seorang istri kurang pede. Anda kalau masuk sopan santun biarpun istrimu sendiri. Makanya bikin kejutan pulang itu makruh. Maka dianjurkan kalau Anda sebagai seorang suami jangankan masuk rumahnya, jauh-jauh sudah ngasih kabar, yang saya mau datang. Agar apa? Agar istri yang cerdas ya. Kalau tidak cerdas sama saja, suaminya tetap ngasih tahu, tetap gitu-gitu aja. Ini repot. Dia akan menyiapkan diri karena suamiku mau datang. Paling tidak mengganti bajunya, membersihkan dirinya dan sebagainya. Sehingga ketemu suaminya pede dia. Percaya diri. Dan Anda pun kalau pulang akan menemukan dia dalam keadaan siap untuk dipandang, siap untuk dilihat. Seperti itu. Jadi anjuran ini pendidikan di dalam Islam. Kan ada orang pengen bikin kejutan. Kalau Anda pengen bikin kejutan, jangan-jangan terkejut beneran nanti. Anda yang terkejut, bukan Anda bikin kejutan. Terkejut dalam keadaan istrinya yang mohon maaf mungkin dandannya dan sebagainya atau kurang sesuai. Dan Anda paling tidak suka dengan pemandangan itu. Mungkin. Coba, kalau diperhatikan, maka suami ngasih kabar, sayang, assalamualaikum. Abang mau datang loh ya. 1 jam lagi perkiraan. Bahkan mungkin bahasa mesra, siapin loh ya. Aku datang loh seminggu lo nggak ketemu. Kan indah ngomong tahu. Jangan bikin kejutan. Memang gaya ada bikin kejutan. Banyak orang terkejut karena bikin kejutan. Apalagi di malam hari. Memberitahu. Nah, kalau masuk rumah, mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Tentunya adalah jika bertemu dengan istri yang sama-sama mengerti ilmu, indah, gayung bersambut. Yang dari dalam rumah menyambutnya dengan baik. Waalaikumsalam, wahai suamiku. Bukan istri yang itu dia. Suaminya datang, dikasih tahu, ya bang. Terutama masih di pojok kursi sana, ngadep ke ruang. Ada main handphone. Suami datang, masuk bang, nggak dikunci pintunya. Ya, nasib buruk. Baik. Kemudian, itu jadi biarpun ibumu, sampai suatu ketika ada seorang laki-laki, itu kan ibu saya ya Rasulullah. Coba apa kamu rela jika engkau masuk kamar ibumu, jika ternyata ibumu, mohon maaf, lagi tidak mengenakan baju, karena ingin ganti baju, kamu tiba-tiba nyelonong masuk. Apa kamu ridho? Tidak. Ya sudah. Minta izin. Ucapkan salam. Ini kan adab yang perlu dipakai. Baik, yang ketiga. Jika di rumah kita tidak ada orang, Anda sendiri ya Pak Anda. Jomblo kaya, punya rumah tapi nggak punya istri. Mohon maaf, misalnya rumah sendiri dia. Atau ada seorang perempuan yang pokoknya ada rumah sendiri, nggak ada orang lain. Maka dianjurkan tetap mengucapkan salam. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Salam. Karena di dalamnya ada malaikat-malaikat yang memang punya tugas dari Allah untuk di tempat-tempat seperti itu. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Alaina kepada diri sendiri. Nah ini ada adab. Nah kalau ini diterapkan dengan benar, dengan baik, yang ditakutkan dari awal surat An-Nur tidak akan terjadi. Karena apa? Wanitanya biasa menjaga kemuliaan dan laki-lakinya pun juga
Nah, kalau di rumah saja dalam keadaan semacam itu bisa menjaga, ya susah dong melakukan kehinaan. Yang menjadi masalah, di rumah sudah nggak jelas, masuk rumah orang luar suka ngintip, suka ini dan sebagainya. Nah, ini adab yang diajarkan oleh Islam. Waktu salimu alaihi mengucapkan salam. Mengucapkan salam sunnah sekali. Dan 3 kali juga sunnah. Ada berminta izin hukumnya wajib tadi. Kalau kita masuk rumahnya orang. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Itu adalah terbaik untukmu. Jika engkau mau berpikir menyadari, mengerti. Tahu. Mau menyadari, mau mengerti, mau tahu tentang hal ini. Jadi kalau kau mau paham, ini yang terbaik ya kayak begini. Ini cara hidup yang diajarkan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah kebiasaan sopan santun tapi tidak pada tempatnya, yaitu enggak enakan. Apalagi mohon maaf, kebayang guru Anda atau orang yang selama ini mungkin dekat dengan Anda dan dia mungkin Anda anggap baik atau sebagainya, datang ke rumah Anda. Ibu yang solehah satu ibu. Saya datang ke rumah Anda, Assalamualaikum Bu, Anda buka pintu. Anda menyuruh saya masuk atau tidak? Ayo, tantangan. Hah? Sebelum punya ilmu. Sebelum punya ilmu hari ini. Adab, saya bicara adab kebiasaan di rumah Anda. Karena Anda orang baik. Saya bilang, Assalamualaikum Bu, Masya Allah. Suami Anda nggak ada, anak nggak ada. Ibu, Masya Allah. Saya capek mau numpang gimana? Anda masukkan rumah? Silakan. Itu harus dipangkas. Suamimu tidak ada, biarpun siapa saja. Bahkan kami akan lebih bangga kalau ternyata Anda berkata, Bu ya suami saya tidak ada. Oke. Hebat. Calon besan. Orang terhormat, keluarga terhormat. Misalnya begitu, artinya ini sebuah kemuliaan. Kalau Anda menjaga, itu ada nilainya. Tidak tersinggung, yang tersinggung ya tidak mengerti. Kan Anda menjaga kehormatan Anda sebagai seorang wanita. Biarpun mungkin Anda sangat menghormati kami, akan tapi ini adalah adab. Di rumah tidak ada orang. Baik. Saya akan tunggu. Nanti sampai suamimu datang. Saya perlu suamimu. Jika kami perlu dengan Anda untuk bincang, tentu di tempat yang terbuka atau bagaimana, tidak jadi khalwah. Ibu datang di sini, atau saya akan datang diizinkan. Siapa? Saya banyak-banyak orang dan izin. Saya tidak sendirian. Supaya keluarga tetap terhormat dan saya juga terhormat. Kurang lebih seperti itu. Jadi kehormatan rumah tangga itu perlu keluarga harus dijaga. Dari pendidikan dalam Al-Quran. Untuk mengantisipasi tadi kejahatan-kejahatan yang terjadi sebelumnya. Yang disebutkan zina, qadhaf, segala macam, li'an. Kemudian selanjutnya. Falam tajidu fiha ahadan, kalau Anda tidak menemukan siapapun di rumah itu, fala tadkhuluha, jangan masuk. Iseng pengen tahu. Biasanya kuncinya taruh di bawah keset nih. Buka sendiri. Paham. Satunya betul sama kebiasaan di rumahnya. Kayaknya di lubang itu kayaknya kuncinya itu. Biasanya taruh di yang ini. Bisa nyari yang reka-reka. Ajib. Anda pernah gitu kayaknya? Di rumahnya orang nyari-nyari. Bisa menjadi, atau mungkin bisa kayaknya rumah pintu lama itu kayaknya jemari dimasukkan bisa klek, buka sendiri, coba dorong Pak, buka, alhamdulillah masuk rumah orang. Selagi tidak ada sudah. Ingat Al-Quran yang ngajari. Indah, kuat iman Anda. Oh iya, ada satu lagi. Kecuali rumah yang memang biasa keluar masuk di situ. Nanti ada di sini. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu terburu-buru. Ada ayat selanjutnya. Kalau memang dia tidak memberikan izin, fala tadkhuluha hatta yu'dzan lakum, tidak boleh Anda masuk kecuali diizinkan oleh yang punya. Misalnya apa? Ngomong. Mas, Pak, Mbak, rumah saya kosong, nggak ada orang, silakan masuk, diizinkan. Ini kuncinya, lain cerita. Atau pintu yang ditutup sana, diizinkan tuan rumahnya, lain cerita begitu.
Itu pernah seperti itu, kita juga ada. Ingin ke rumah seseorang yang kita kenal, dia lagi di tempat yang jauh, kita masuk ke rumahnya. Pintunya sudah disiapkan, kuncinya sudah disiapkan. Nggak ada orang masuk. Tapi diizinkan. Dan di rumahnya tidak ada perempuannya, saya laki-laki. Nggak ada, memang kosong plong. Lah kosong dan diizinkan boleh masuk. Kalau tidak, nggak boleh. Fa in qila lakum irji'u, kalau ternyata disuruh enggak, saya tidak bisa nemui tamu. Anda tidak usah gelisah, tidak usah marah. Sok banget. Jadi menolaknya bisa saja diam, tidak membuka pintu, padahal dia ada di dalamnya. Tadi sudah kami sampaikan, tidak usah marah, tidak usah prasangka. Bahkan mungkin Anda sudah pandai untuk mengetes ada orang dan Anda telepon bunyi di dalam. Telepon. Ding, di dalam. Ada handphonenya. Direject. Ada orangnya. Sok banget. Ngapain lu? Tadi ingat. Orang punya permasalahan macam-macam. Hidupnya dia bukan dengan Anda saja. Urusan dia bukan dengan Anda saja. Mungkin dia urusan dengan keluarganya. Maka coba kita tata hati kita. Setelah lagi beliau belum mengangkat telepon, belum membuka pintu, belum mengizinkan, tentu ada satu hal. Tidak perlu kita merasa, wah, sok merasa tersinggung. Kemudian malah marah, prasangka buruk. Tidak seperti itu. Anda orang beriman. Punya husnudzon yang baik kepada setiap manusia. Wa azkalakum, itu lebih bersih cara itu. Jika beliau tidak mengizinkan, yang tuan rumah tidak mengizinkan, atau tidak memberikan jawaban, kembali. Kembali setelah izin 3 kali tadi, mengucapkan salam 3 kali, kemudian kok tidak dijawab, atau setelah minta izin tidak diizinkan, kembalilah dengan legowo. Wallahu bima ta'maluna alim. Allah dengan apa yang engkau lakukan maha tahu. Jika itu benar engkau ingin menjalankan syariat, Allah akan muliakan keluargamu. Allah maha tahu, Allah akan membalas dengan segala kebaikan. Jaga kehormatan keluarga orang, maka Allah akan menjaga kehormatanmu. Dan kehormatan keluargamu. Jangan biasa mata jelalatan lihat rumahnya orang, ngintip rumahnya orang, dan seauratnya orang. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghairu maskunatin fiha mata'ul lakum. Ini berbeda. Maka tidak ada masalah, tidak ada dosa, tidak ada salah kalau engkau masuk rumah yang memang tidak ditempati oleh orang khusus dan engkau punya barang di tempat tersebut. Contoh hari ini mungkin gambarannya adalah penginapan alias hotel. Yang hotel kamar, hotel kan milik umum, atau tempat yang biasa untuk tempat peristirahatan umum. Gambarannya mungkin kalau di dulu itu ada di sebuah masjid, ada satu tempat untuk menampung tamu-tamu yang mau istirahat, musafir-musafir lalu. Jadi ada ditempatkan. Lah kalau memang itu memang tempat yang umum, orang bisa keluar masuk, ya lain cerita. Nggak pakai izin ya, cukup assalamualaikum, kayak itu caranya, kayak salam ke rumah sendiri. Apalagi di situ ada mata'un lakum, ada koperku, ada bajuku, ada. Mungkin gambarannya kayak hotel, penginapan, homestay. Kan ada sekarang homestay. Kita rumah-rumah, homestay Anda nyewa, Anda pinjam di situ. Maka Anda masuk tidak pakai izin. Cukup assalamualaikum dengan cara yang diajarkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholih. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Allah maha tahu apa yang kau tampakkan dan apa yang engkau sembunyikan. Jadi perbuatanmu itu Allah maha tahu. Biarpun waktu Anda datang sendiri ke rumahnya seseorang, kemudian Anda salam sekali, 2 kali, 3 kali, tidak ada yang menjawab karena memang di situ nggak ada orang misalnya. Lalu Anda kembali, lihat Allah maha tahu. Maha taunya Allah ini mengarah, maha taunya Allah itu maknanya Allah tahu engkau punya akhlak. Allah tahu engkau baik, maka hajatmu misalnya Anda ingin ketemu dengan seseorang. Ingin menyelesaikan permasalahan, rupanya Anda ngetuk pintunya, assalamualaikum juga tidak dijawab. Karena Anda menjalankan syariat Nabi, karena Allah maha tahu, tanpa bertemu pun sudah terselesaikan. Bisa jadi seperti itu jawabannya. Belum lagi pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan. Allah maha tahu.
Allah melihat apa yang kau tampakkan dan apa yang engkau sembunyikan. Yang engkau tampakkan dari perilakumu, cara minta izin, dan apa yang kau sembunyikan dari niatmu untuk patuh kepada syariat. Allah Maha tahu semuanya. Mari kita terapkan ini semua di rumah kita, keluarga kita. Ingat, kalau bukan rumahmu, harus dengan minta izin, memberitahu. Bahkan dalam sebagian ulama, Imam Ahmad menyebutkan kalau kamu masuk rumah seseorang itu, beri tanda-tanda apakah kakinya, rumah sendiri juga sekaligus pakai mau masuk. Tanah Nuh. Dehem. Ini bisa berlaku kepada tempat-tempat yang kita duga bahwasanya itu privasi. Kemudian ada sebuah tempat privasi, suami istri lagi asik di sebuah tempat. Kalau Anda lewat, lagi di rumah makan, Anda lagi di meja makan, suami istri lagi sendaguro dan sebagainya. Kalau Anda ternyata jalan lihat situ, itu mungkin ipar Anda dengan istrinya. Dengan adik Anda. Pokoknya adik Anda dengan istrinya. Lagi asik di tempat yang. Sementara jalannya cuma situ-situ saja Anda lewat. Ini hubungan dengan privasi. Privasi yang ia bentuk karena mungkin dia lagi mesra di ruang tamu, lagi ngobrol, asik dan sebagainya, terlalu dekat. Anda pengen lewat, jangan langsung nyelonong begitu. Langsung pura-pura ngapain? Lalu Anda, setelah itu dia akan menarik diri dari apa yang dikerjakannya, kemudian setelah itu Anda bisa lewat. Kurang lebih seperti itu, adab itu penting. Dan kalau semua bisa menjaga semacam ini, jadi menjaga ini bukan orang yang menjaga ini bukan orang yang akan masuk mengucapkan salam minta izin, bukan. Kesadaran yang di rumah pun juga sama, punya kesadaran yang sama. Lalu apa yang terjadi dalam sebuah keluarga? Keluarga terhormat, keluarga mulia, sambung dengan Allah dan Rasulnya, sambung dan didikan Allah, terhormat. Kebayang tentang kehinaan? Enggak ada kebayang tentang kehinaan. Karena apa? Dia mengerti kehormatan. Kalau orang biasa dengan kehinaan, ya barangkali aku bisa senang-senang dengan orang ini. Lumayan, cantik perempuannya, masuk. Masuk dek, masuk, silakan. Atau biarpun dia seorang perempuan sudah tua, tapi ini laki-laki muda, ganteng dan sebagainya, ya paling enggak masuk, silakan masuk. Na'udzubillah. Loh, apakah saya nabi? Bisik setan. Alasannya kasihan dan sebagainya. Itu kan alasan yang dibuat oleh iblis agar kita bisa masukkan keharaman ke dalam rumah kita. Akan tapi pendirian tidak. Pendirian dan menjalankan syariat. Nah, kalau Anda menjalankan syariat dari yang di dalam rumah, kemudian yang di luar juga menjalankan syariat, nggak ada ketersinggungan. Kenapa? Berarti di wanita mulia. Saya tahu dia ada di rumah, lalu dia buka pintu dan mengatakan, nggak ada orang, nggak ada orang. Maksudnya nggak ada orang bukan nggak ada. Kamu siapa? Nggak usah ngomong gitu. Nggak ada orang, maksudnya nggak ada laki-laki. Kalau saya mengucapkan salam assalamualaikum, nggak ada orang, Buya. Oh ya, makasih, syukran, hebat. Kurang lebih seperti itu. Jadi akhlak itu penting. Dan setelah itu pokoknya nggak enak lah basa-basi. Kadang-kadang orang itu nggak enak kepada Allah, nggak enak kepada manusia, enak kepada Allah. Ini kan kurang ajar. Kalau sama orang nggak enak. Tapi sama Allah, enakan. Kadang kita kurang hubungan dengan Allah. Berbuat baik kita hanya karena manusia. Mungkin contoh yang gampang, mohon maaf, menutup aurat, menutup kerudung, menutup kepala. Ada loh ya, mohon maaf, seorang perempuan. Jadi rombongan perempuan, saya lewat. Jawabnya, Pak, ada buya. Jadi takut dengan saya, tapi tidak takut dengan Allah. Lah, ini kan aneh. Dan ini Anda model begini. Takut kepada Allah, baik laki-lakinya saya atau yang lainnya sama. Ya sama. Ada, sebuah contoh. Ada orang jaga buya maksudnya, alhamdulillah dia menjaga. Ada perempuan minta foto. Foto ini. Ya kan? Ya kalau terpaksa harus foto, biarpun seharusnya nggak usah pakai foto-foto. Foto nggak ada harganya hari ini. Ya kan? Biasanya kan jaga jarak. Cukup jaga jarak. Nggak harus ada batasan. Dia membatasi, dia hebat dia. Yang batasi nggak jaga jarak dengan perempuan itu. Kan aneh sekali ini orang. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita dijaga. Jadi mungkin bagus ingin menjaga kami. Tapi maksud kami bukan itu. Semua sadar akan syariat.
Itu gerombolan ibu-ibu, kita lewat langsung. Ada Buya, ada Buya. Setelah kita pergi agak jauh, sudah kerudung buka lagi. Takut kepada Buya, tidak takut kepada Allah. Lah ini problem sama tadi, nggak enakan. Jika rumahmu itu adalah keluargamu, kemuliaanmu, jaga. Dan nanti akhirnya menjadi satu tradisi kemuliaan. Sampai wanita-wanita yang dididik dalam keluarga mulia, kalau ternyata yang mengambil laki-laki, suaranya digedekan. Tidak diganjen-ganjenkan. Tuh, kan biasanya rumahnya rumah tingkat di atas. Siapa? Bukan siapa, bukan diganjen-ganjenin begitu. Suaranya dirubah untuk bertanya, siapa di bawah? Jadi suara tegaskan, bukan suara kemenyek alias ganjen. Jadi suaranya seorang perempuan di saat yang bertanya laki-laki, dia diwibawakan begitu. Bukan di apa bahasa kemenyek itu bahasa Jawa. Ada tahu kemenyek. Tahu kemenyek? Apa ganjen ya? Tapi kurang mantep, lebih mantep kemenyek. Kemenyek ngomong dengan laki-laki, Anda laki-laki bukan mahram Anda, wibawa angkat wibawa. Apalagi untuk beritahu misalnya siapa, bertanya jangan siapa dengan kalimat yang kemenyek, tapi tanya siapa? Siapa Pak? Siapa? Dari suaranya agak tegas begitu. Ah, ini wibawa, perempuan hebat. Saya ini, suami lagi tidak ada. Selesai. Wah, hebat nih. Ini tidak bertentangan dengan akhlak. Kenapa? Urusannya adalah urusan menjaga kehormatan keluarga. Justru yang tidak enakan, Masya Allah, semua orang tidak enak. Akhirnya dimasukkan siapa saja, lihat. Suaminya sudah menjadi tidak percaya lagi dengan dia, hilang runtuh cinta. Akhirnya setan berbisik, nuruti bisikan setan, terjadi yang tidak-tidak. Na'udzubillah, retak rumah tangga, hancur, dan seterusnya. Ini saja insya Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, mudahkan kita untuk muliakan keluarga kita, menjaga rumah tangga kita, masyarakat kita. Wallahu a'lam bissawab.